Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi di channel Ida Novita. Oke, kali ini kita mau live streaming di IG. Kita bakal buat kajian tentang apa ya judulnya ya, panjang pokoknya judulnya. Tentang ngopi mesra, ngobrol perkara hati dan manajemen rasa. Temanya itu yaitu yang menyukaimu bukan hanya satu, yang menunggumu bukan hanya aku. Itu kayak pengalaman kamu nggak? Iya kan? Oke, tapi sebelum itu kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Buat yang belum subscribe, kita tunggu 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Makasih yang subscribe. Jangan lupa klik notifikasi lonceng itu supaya kalian tahu kalau kita buat video terbaru. Yang subscribe kami doain semoga cepat datang jodohnya. Ini udah dapat jodoh, banyak rezekinya. Yang menjadi motivasi saya untuk diri saya menikah dan saya yakin saya siap menikah adalah ada beberapa yang sudah saya persiapkan. Jadi minimal ada 3 poin yang meyakinkan diri saya siap menikah. Yang pertama yang harus disiapkan oleh seorang laki-laki, kemarin saya mempersiapkan ini. Yang pertama kesiapan secara fisik. Yang kedua kesiapan secara ilmu nih, penting nih ilmu. Dalam pernikahan kita harus siap-siap ilmu. Yang ketiga kesiapan emosional. Yang pertama kesiapan fisik, yang pasti kita meyakinkan diri kita sehat nih, badan sehat, segar, tidak ada penyakit apapun ya. Baik itu secara materi maupun non materi. Nah dari segi materi kemarin juga rasanya kalau nunggu siap materi rasanya belum pernah siap. Dan kemarin dalam keadaan nikah pun belum siap materi. Tapi berhubung kita punya niat ibadah, ternyata Allah kasih jalan untuk pernikahan itu. Memang betul. Dengan menikah itu kalau orang sudah waktunya dan dia minta kepada Allah, maka pasti akan diberikan jalan keluar. Itu dari segi materi. Terus tuh yang kedua harus memiliki ilmu, kesiapan ilmu. Nah ilmu di sini yang sangat penting. Jadi kita belajar terus, kita mengetahui segala sesuatu kegiatan yang ada di pernikahan. Kalau kita belum tahu tentang ilmu ini, tentang ilmu pernikahan ini, maka nanti dulu lah. Karena dalam pernikahan ini sangat besar. Maka kata Imam Al-Ghazali, pernikahan itu bagaikan menyeberang sebuah lautan. Perahu, di situ ada lautan, maka akan banyak goyang. Maka diperlukan ilmu. Baik itu seorang laki-laki harus mengetahui hak dan kewajibannya, seorang istri harus mengetahui kewajiban dan hak-haknya, seorang suami apa, menafkahi dia, makan, minum, pakaian dan hal sebagainya, termasuk perhatian. Perlu ilmu itu. Yang ketiga yang harus disiapkan sebelum pernikahan, yang harus disiapkan adalah kesiapan emosional. Jadi kalau kita yang menyatakan diri kita ini siap menikah adalah kita harus mempunyai ilmu tentang emosional ini. Ilmu apa itu? Yani ilmu tidak mudah tersinggung, ilmu yang mudah memaafkan. Kalau masih bujang, suka emosian, suka marahan, suka emosi, ada masalah sedikit emosi, maka dia dinyatakan bisa dikatakan belum siap menikah. Kalau dalam diri kita sudah dinyatakan, oh aku nih, saya ini sudah bisa memaafkan, bisa gampang minta maaf dan bisa memaafkan orang lain, insya Allah itu yang persiapan. Gimana caranya kita yakin gitu kalau misalkan seorang yang datang itu bisa mempertanggungjawabkan, bisa konsisten, apalagi ini perkara nikah gitu ya, bukan perkara yang setahun 2 tahun tapi pengennya selamanya gitu. Kalau misalnya kita sebagai perempuan tuh kalau misalnya ditanya udah siap belum, pasti jawabannya belum. Kenapa? Karena kita tuh pasti nggak menguasai semua ilmu kan. Apalagi aku belum bisa ilmu masak. Belum bisa masak, belum bisa apa-apa, pokoknya banyak banget kekurangannya. Tapi balik lagi ke nikah tadi kan. Nikah tadi sebenarnya bukan untuk pas sebelum kita menikah kita harus sudah sempurna, udah harus bisa semua, harus sudah bisa apa-apa semuanya, harus sudah pintar, harus sudah apa. Nah, enggak, tapi ternyata nikah itu yang mendidik kita ya, yang mendidik kita buat belajar. Pas kita nikah kita lagi belajar gimana cara masak, belajar sama suami ya. Aku belajar masak sama suami, dia bisa goreng-goreng kita semuanya. Jadi aku pas nikah belum bisa gitu. Nah disitulah
kenapa kita proses belajar dan proses menyempurnakan. Nah, kenapa juga nggak berani, aku juga nggak berani nolak suami itu kan aku lihat orangnya soleh, ganteng, terus akhlaknya baik. Kalau misalnya menurut penilaian aku ya, kan ternyata penilaian orang beda-beda. Nah, kan aku nggak berani, karena apa kata hadis Nabi, inja'akum tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jadi apabila ada laki-laki yang datang ke kalian, kalian lihat agamanya bagus, akhlaknya bagus, terima, jangan ditolak. Kelihatan cocok dulu, jangan terima aja. Apa? Kelihatan cocok nggak nih gitu. Iya. Terus pas dia cocok atau enggak sama kita, kira-kira dia nih bisa menerima aku nih, bisa menerima kekurangan aku. Apa gitu ditolak ya? Jangan ditolak. Terus juga mikir, kalau misalnya nikah itu kan sebuah ibadah. Jadi untuk apa gitu kalau kita mau menunda-nunda, masa ibadah sama Allah mau ditunda sih? Itu sih beraninya kenapa mau nikah. Terus gimana aku ngelihat suami itu sosok yang tanggung jawab atau enggak ya? Aku ngeliatin dia. Jadi kita kalau misalnya melihat suami itu pada saat dia sholat itu gimana? Nah, kamu aku liatin, aku pantau sholat kamu. Aku ngeliat sholat dia, ternyata pas azan dia sholatnya on time. Pas azan dia langsung cepet-cepet ke masjid tuh pas lagi di kampus kemarin. Nah, pada saat dia ketaatan sama Allah aja didahulukan, apalagi gimana tanggung jawab dia ke kita gitu. Belum siap, kita balik lagi ke fitrah kita gitu. Seorang manusia biasa yang punya perasaan itu wajar kan gitu, yang punya perasaan itu wajar, apalagi ke lawan jenis, namanya juga kita normal gitu, sangat diwajarkan. Tapi kadang dari kita yang belum siap itu belum bisa memanagenya gitu, apalagi kalau misalkan sama-sama mengetahui, misalkan sama-sama mengetahui kalau saling suka nih gitu, tapi kita belum siap. Nah, gimana nih menurut Kak Gunawan dan Kak Vita cara memanagenya gitu, biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, apalagi sampai baper-baperan dan galau-galauan nggak jelas gitu. Jadi sampai terjadi sama-sama terjadi, tahu kalau sama-sama gitu. Iya, misalnya udah sama-sama udah tahu lah gitu, udah tahu sama-sama suka, cuma belum siap gitu. Nah, gimana tuh kita cara memanagenya gitu, biar nggak galau? Gimana supaya jangan terlalu istilah itu ngebucin lah, galau lah, sedih lah. Solusinya satu, solusinya jangan terlalu dipikirkan, dan ketika kita teringat dia, langsung ngadu ke Allah, itu caranya. Langsung doa ke Allah, intinya berdoa, ya Allah, kalau emang dia jodoh aku dan dia bisa mendatangkan kebaikan, bisa lebih dekat kepadamu ya Allah, maka mudahkan. Tetapi seandainya kalau dia bukan jodohku, bukan jodoh yang terbaik buatku, dan dia bisa menjauhkan aku dengan engkau ya Allah, maka palingkan dia. Itu doa yang benar. Oleh kebanyakan orang, karena kebanyakan orang berdoa sebut namanya di dalam doa gitu, ya kan? Ada akan disebut namamu dalam sepertiga malam, itu terlalu baik itu. Iya. Iya. Iya, maksa. Seharusnya jangan itu, seharusnya. Jadi seolah-olah jodoh itu atas nafsu kita. Padahal sebenarnya Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi serahkan ke Allah, ya Allah, kalau emang dia baik untukku, mudahkan ya Allah. Dimudahkan, tidak perlu repot, kita harus usaha itu. Pasti Allah datangkan. Itu caranya. Intinya berdoa aja lah. Berdoa, jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu agresif juga. Gimana cara memanage perasaan? Kalau perempuan tuh kan kalau rasa tuh susah banget ya ditahan ya. Gimana sih kalau suka sama orang tuh pasti, kalau cewek kan biasanya lebay kan, misalnya aku suka banget sama dia, ya ampun gila-gila gitu. Nah, pasti bakal kepikiran kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku kemarin, aku berusaha mengubah mindset aku jangan sampai kepikiran sama dia gitu. Kalau cowok gampang kan, dia jarang mikirin. Perempuan tuh cepet banget kepikiran gitu ya. Terus gimana cara memanage perasaan di saat kita pada saat belum siap itu? Yang pertama sambil menunggu dia, yang pertama aku tuh biasanya mulai menambah ilmu-ilmu gitu.
harus belajar ilmu agama lebih dalam lagi. Gimana cara kita belajar tuh fikih munakahat, saya belajar gimana cara istri untuk bersikap kepada suami. Pokoknya tambah-tambahin ilmu agama kalian gitu. Jangan sampai kita nikah gitu ilmunya. Jangan tentang kata aku tadi belajar jadi nggak belajar pas sebelum nikah, belajar juga perlu gitu. Terus yang kedua biasanya apa? Kita memperindah diri mulai dari dalam dan luar. Karena di dalam hati kita memperbaiki akhlak kita. Kalian juga tahu kan gimana akhlak yang baik, gimana yang buruk. Dari dalam hati kita juga tahu, bisa membedakan mana yang baik. Terus kalau yang dari luar, perlu juga memperindah diri yang di luar. Semuanya bagus-bagus, berpakaiannya bagus-bagus, sesuai sama syariat Islam. Kalau misalnya cowok yang solih, pasti gak mungkin mau cewek yang pakai jilbabnya samping-samping gitu, pasti yang menutup dada gitu. Terus selanjutnya kita harus menambah relasi, menambah teman-teman itu lingkungannya yang baik. Misalnya kita ikut komunitas, kayak aku kemarin aku sempat ikut komunitas, pokoknya semua yang komunitas itu hampir aku ikutin supaya nggak kepikiran gitu sama orang yang kita suka. Banyak kegiatan banget setiap seminggu sekali. Terus jadi kita sampai lupa gitu karena kita udah sibuk sama kegiatan kita tadi. Gitu kalau dari aku. Oke teman-teman, jadi itu kita ngebahas mengenai 2 aja, baru 2 ya. Tadi udah sempet kepotong karena sinyalnya hilang. Tadi yang pertama bahasnya tentang apa? Kesiapan menikah bagi laki-laki ya. Gimana ciri-ciri kalau misalnya laki-laki kita udah ditaraf wajib untuk menikah. Terus kalau aku tadi pertanyaannya gimana gimana kalau perempuan kalau menyikapi kalau kita tuh udah siap untuk menikah gitu. Kalau misalnya jawabannya apa tadi? Dikasih jawabannya. Jawabannya adalah ciri-ciri tanda-tanda kalau laki-laki itu siap menikah, maka dia siap bertanggung jawab, siap mengetahui segala sesuatu aktivitas yang ada di pernikahan. Kalau misalnya ngelihat perempuan yang mana siapnya, kalau perempuan itu siap gak siap, pasti dia ngomong belum siap deh kalau mau nikah. Tapi kita di sini nggak ngelihat kesiapannya, tapi kita ngelihat gimana apa kita mau belajar atau kita mau menyempurnakan di dalam pernikahan itu sendiri. Terus gimana cara melihat laki-laki itu bertanggung jawab, kita lihat ketika sikap dia kepada Allah. Kalau kepada Allah aja dia bertanggung jawab, apalagi hanya kepada kita gitu. Terus juga yang kedua, pertanyaan yang tadi gimana cara memanage perasaan biar gak terkesan bucin teman-teman. Kalau kamu gimana tadi? Kamu pakai doa ya? Aku caranya pakai doa dan jangan tidak terlalu berharap itu, serahkan semuanya kepada Allah. Jikalau dia yang baik untuk kita, yakin dalam hati, maka insya Allah dia akan datangkan oleh Allah. Tapi kalau dia tidak baik buat kita, maka Allah akan palingkan itu. Terus kalau misalnya bagi aku, apa yang aku lakukan? Yang pertama, aku harus memperbanyak ilmu tentang pernikahan. Yang kedua, gimana caranya untuk memperbaiki diri luar dan dalam. Yang ketiga itu memperbanyak relasi ya, memperbanyak relasi dalam kebaikan gitu. Terus sebenarnya pertanyaan yang belum terjawab yaitu yang ketiga, itu tuh memang tema kita bener teman-teman, tapi karena sinyal langsung hilang, jadi apa inti dari tema kita belum terjawab. Sayang sekali. Udah kita jawab di sini dulu. Itu adalah pada saat kita suka sama orang, tapi orang itu banyak banget yang suka, terus kita jadi minder, padahal kita nggak punya apa-apa, tapi suka sama seseorang. Terus apa yang harus kita lakukan gitu? Kalau kamu jawabannya apa? Kalau aku jawabannya, kalau aku kemarin, kalau suka sama cewek itu ya, aku tidak terlalu respon sama dia. Aku orang yang paling cuek terhadap dia. Karena kebanyakan orang kalau suka dengan seseorang, dengan seorang wanita, maka dia akan mendekati gitu. Akan bermodus-modusan, bergombal-gombalan, berbagai macam cara lah pokoknya. Tapi kalau saya kemarin enggak, justru saya menjauh dari dia dan saya berdoa kepada Allah lagi, minta kepada Allah, intinya kaitkan Allah dan segala hal itu. Berdoa kepada Allah lagi, ya Allah, aku suka sama dia, ya Allah. Itulah. Kalau dia baik, ya dimudahkan. Kalau tidak baik, ya udah. Gitu. Pokoknya minta yang terbaik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aku gimana caranya aku melihat suami itu banyak yang suka, terus sedangkan aku tuh nggak bisa apa-apa menurut aku. Terus aku lebih kepada ke doa misalnya. Aku tuh kalau aku sama dia pada saat aku suka sama seseorang, aku nggak menyebut namanya, tapi aku minta kalau dia yang terbaik dekatkan, kalau dia nggak terbaik minta jauhkan. Ternyata aku tuh kayak dapet
sendiri gitu, dapat pemikiran sendiri, oh ini laki-laki baik gitu. Mungkin itu jawaban dari doa aku selama ini gitu. Terus yang kedua ya kita harus terus memperbaiki diri supaya kita pantas gitu untuk orang yang kita suka itu. Kan apa kata Allah? At-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Jadi kalau misalnya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi kalau kita pengen sama laki-laki yang baik, kita harus baik juga teman-teman. Dan selanjutnya aku perempuan itu jangan terlalu berlebihan dalam menyukai laki-laki, karena laki-laki itu tidak suka sama perempuan yang terlalu berlebihan, yang terlalu gesit, yang terlalu caper dan yang terlalu gitu ya, pokoknya nggak boleh yang berlebihan. Dan terakhir pokoknya jangan terlalu berharap. Seandainya laki-laki itu memang bukan untuk kita, ya kita harus pasrah gitu teman-teman ya. Dan nggak terlalu berharap, pokoknya dia harus jadi sama aku. Nanti kalau kita terlalu berharap, nanti terlalu sakit, kita merasakan sakitnya teman-teman. Itu akunya. Sebenarnya itu jawaban harus kita jawab di streaming IG, tapi karena sinyal dan akhirnya hilang, kalian udah dapet jawabannya. Itu kira-kira jawabannya. Kalau kita tag malam-malam agak gelap ya, jadi kita jawabnya di sini langsung. Tapi kita bakal melanjutinnya lagi kok malam ini. Insya Allah doain supaya sinyalnya lancar, jadi kita bisa menebar kebaikan teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai situ dulu apa isi dari live IG kita, dan kita bakal share ke kalian. Buat kalian jangan lupa subscribe ya. Subscribe, kami doain supaya rezekinya banyak dan barokah. Dan juga digampangkan jodohnya bagi yang jomblo, bagi yang sudah menikah, dibahagiakan kehidupan rumah tangganya. Udah, sampai situ dulu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.